warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala jami ni'amillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, akhina fillah minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kita semua disabdakan oleh Allah Ta'ala dan diperingati oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasakan akan kematian, yang mana kematian itu datangnya tidak pernah memberitahu terlebih dahulu, dan kadangkala kematian itu datangnya tiba-tiba. Entah itu kita sedang sehat ataupun kita sedang sakit, apakah itu anak muda, apakah itu orang tua, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Daripada itu kita semua harus mengingat kematian, namun yang paling penting bagi kita, kematian kita itu akan menjadi kematian yang bagaimana? Apakah akan menjadi kematian yang baik atau akan menjadi kematian yang buruk? Seperti yang ada di belakang Al-Fakir, yaitu makomnya daripada seorang waliullah, seorang ulama Allah, yaitu yang bernama Kanjeng Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Beliau seorang ulama, beliau seorang wali, beliau seorang habaib. Beliau merasakan akan yang namanya kematian. Tapi yang beliau rasakan tidak seperti dengan kematian orang-orang yang biasa. Karena apa? Banyak orang yang berbondong-bondong datang ke sini untuk mengambil keberkahan daripada beliau. Meskipun beliau sudah ada di dalam tanah, meskipun beliau sudah tiada di alam dunia, namun orang tidak berhenti. Dari luar pulau Jawa pun banyak yang datang kemari ingin meminta keberkahan daripada beliau. Itulah yang dinamakan husnul khatimah, yaitu kematian yang baik, yang mana orang tidak memperdulikan apakah yang diziarahi itu, yang didatangi itu sudah menjadi tulang belulang, atau mungkin sudah tidak ada sedikit pun sisanya di dalam tanah. Orang tidak memperdulikan. Karena apa? Karena orang pedulikan bagaimana kematiannya, yaitu yang dinamakan husnul khatimah. Juga bagi kita, khususnya yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mestinya belajar akan bagaimana kematian itu datang kepada kita, dan bagaimana kematian kita itu akan seperti apa di akhir hayat kita. Karena apa? Karena kematian yang baik akan melahirkan hal yang baik, kematian yang buruk akan melahirkan hal yang buruk. Apabila kematian kita baik, maka semua orang akan baik kepada kita. Apabila kematian kita buruk, maka semua orang akan mengadab kepada kita, bahkan Allah Ta'ala pun akan mengadab kepada kita. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis qudsi, siapa orang yang matinya lalu disaksikan oleh semua orang bahwa orang tersebut adalah orang yang baik, maka Allah Ta'ala akan menilai orang itu adalah orang yang baik. Tapi kalau semua orang menilai orang tersebut adalah orang yang jelek, maka Allah Ta'ala akan menilai orang tersebut orang yang jelek. Penilaian kita di hadapan Allah bagaimana penilaian orang lain kepada kita. Apabila penilaian orang lain kepada kita baik, maka di hadapan Allah pun penilaian kita akan baik. Tapi kalau penilaian kita buruk, maka Allah pun akan bernilai buruk kepada kita. Berbaiklah kepada orang lain, berhusnudzannah kepada orang lain, dan membuatlah kebaikan kepada orang lain walaupun orang lain tidak pernah membuat kebaikan kepada kita.
Karena apa? Dengan kita berbuat baik kepada orang lain, Allah Ta'ala akan memberikan kematian kepada kita, kematian yang baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik. Baik itu di alam dunia, baik itu di alam barzah, di alam kubur, juga baik itu di alam akhirat. Al-Fakir berziarah bersama rombongan ke makamnya Syekh Maulana Hasanuddin Banten, meminta keberkahan dan karamah daripada beliau, karena Al-Fakir yakin beliau memiliki kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah, yang akan membuahkan kebaikan, yang Al-Fakir minta agar kebaikan itu menimpa dan menerap, juga menghasilkan kepada Al-Fakir juga kepada jemaah. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah daripada ziarah dan daripada mengunjungi para wali-wali Allah, juga mengunjungi orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.